Mungkin sebagian dari kita sering mendengar kata presentasi. Nah, di dalam presentasi, apakah kita sering melakukan feedback terhadap audiens kita? Atau apakah kita sudah memahami apa itu presentasi dan menyiapkan presentasi dengan yang baik? Di sini saya akan menjelaskan apa itu presentasi dan bagaimana cara membuat presentasi yang baik dan berbicara dengan baik di depan audiens. Presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di depan banyak orang ataupun juga menjadi salah satu bentuk komunikasi. Presentasi itu juga adalah pengajuan topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Di dalam presentasi itu sendiri, ada 4 komponen yang perlu kita perhatikan dalam membuat presentasi. Yang pertama adalah opening. Opening sangat perlu dilakukan ketika kita melakukan presentasi karena kita harus membuat audiens kita memperhatikan kita ketika melakukan presentasi dan juga fokus mereka terhadap kita. Itu sangat perlu di dalam presentasi. Yang kedua adalah komponen yang kedua adalah body. Body merupakan bagian utama dari presentasi dan di sini kita menyampaikan informasi yang perlu disampaikan kepada audiens. Yang ketiga adalah komponen consolation. Consolation adalah bagian dari penutup presentasi. Consolation yang berhasil adalah ketika audiens kita tertarik ataupun termotivasi terhadap presentasi yang kita lakukan. Yang keempat adalah transition. Transition yang perlu kita lakukan adalah perpindahan antara satu bagian presentasi ke bagian yang lain. Nah, di dalam presentasi itu juga terdapat 4 jenis presentasi yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama adalah presentasi impromptu ataupun dadakan. Presentasi ini dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang dari pembicara atau presentator dan juga sering sekali melakukan pembicaraan secara informal atau presentasi secara informal atau secara langsung kepada audiens. Yang kedua adalah presentasi manuskrip ataupun melihat naskah. Pembicara akan menulis ataupun mencatat semua hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada audiens dan biasanya semua kata yang keluar adalah naskah sehingga bisa dikatakan ini membaca naskah bukan membuat naskah. Yang ketiga adalah presentasi memoriter ataupun hafalan. Presentasi memoriter atau hafalan ini sudah dipersiapkan dan sudah dihafal di kepala. Yang keempat adalah presentasi extempore atau yang sudah dipersiapkan. Pembicara sudah melakukan persiapan sebelumnya. Sebelumnya pembicara sudah menggarisbawahi semua hal-hal ataupun poin-poin penting yang perlu disampaikan kepada audiens dan juga sudah dihafal dan dipersiapkan dengan matang. Yang selanjutnya adalah tujuan dari presentasi. Apa itu tujuan kita dalam melakukan presentasi? Saya akan menjelaskan dan seberapa penting sih tujuan kita dalam melakukan presentasi itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari kita melakukan presentasi. Yang pertama, tujuan kita melakukan presentasi yaitu menyampaikan materi. Presentasi ini sering dilakukan apabila terdapat materi yang perlu disampaikan, misalnya materi tentang produk tertentu yang sudah kita rancang. Yang kedua, merumuskan ide. Untuk menyampaikan ide atau gagasan, di mana biasanya presentasi biasa dilakukan saat sekelompok orang melakukan brainstorming. Yang ketiga adalah meyakinkan audiens. Kita harus bisa meyakinkan audiens ketika kita melakukan presentasi. Tujuannya untuk mempersuasi atau meyakinkan agar audiens bersedia melakukan apa yang presentator katakan. Yang keempat adalah menginspirasi dan termotivasi. Tujuannya adalah agar audiens bisa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang sudah disampaikan. Hambatan-hambatan apa sih yang sering kita dapatkan ketika kita dalam berkomunikasi?
Hambatan komunikasi itu biasanya terjadi pada semua konteks komunikasi. Misalnya, pada komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, komunikasi massa dan komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok. Adanya hambatan komunikasi dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Nah, untuk saya sendiri, hambatan-hambatan yang saya dapatkan ketika dalam berkomunikasi adalah tidak percaya diri. Saya sering mendengar kata-kata orang dan saya tidak percaya diri, ataupun ketika mungkin saya tampil dan orang tampil, saya merasa diri saya tidak baik melakukan presentasi yang sudah saya lakukan. Yang selanjutnya adalah cara berbicara dengan baik di depan umum. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah memahami hal apa yang ingin kita sampaikan ketika kita melakukan presentasi ataupun dalam berkomunikasi. Yang kedua, tampil dengan pakaian yang cocok dan nyaman. Ini sangat diperlukan ketika kita tidak merasa cocok dengan pakaian ataupun tidak nyaman dengan pakaian kita. Kita sering tidak percaya diri dengan pakaian kita dan mungkin presentasi kita itu bisa dikatakan gagal. Yang ketiga, lakukan kontak mata dengan audiens. Ini sangat perlu dilakukan ketika kita melakukan presentasi. Jika kita tidak melakukan kontak mata dengan audiens, biasanya audiens akan merasa bosan ataupun boring. Nah, di sini kita harus bagaimana supaya orang-orang tertarik dengan presentasi kita. Nah, yang keempat, kita itu harus percaya diri. Seperti yang saya katakan, adalah komunikasi yang baik itu kita harus percaya diri. Nah, dari sini saya ingin menjelaskan percaya diri itu sangat diperlukan ketika berkomunikasi atau ketika melakukan presentasi. Nah, yang kelima, melakukan persiapan dengan baik. Di sini juga melakukan persiapan dengan baik, yaitu ketika kita sudah hafal dan juga sudah mencatat hal-hal yang penting dalam melakukan presentasi itu sangat penting. Dan juga yang keenam, mempersiapkan materi yang menarik dan mudah dipahami. Yang selanjutnya itu adalah hal-hal yang dihindari ketika kita melakukan presentasi. Yang pertama, tidak mempersiapkan materi dengan baik atau matang, tidak percaya diri, terlalu bertele-tele ketika presentasi, terlalu sering melihat ke layar, dan juga tidak melakukan interaksi dengan audiens. Menurut saya sendiri di Indonesia, ataupun mungkin bisa dibilang presentator yang saya anggap inspiratif, presentator yang baik adalah presentator yang bisa membuat kita termotivasi dalam melakukan hal-hal yang mungkin tidak mungkin menjadi mungkin ketika hal itu terjadi kepada presentator tersebut dan kita menjadi tertarik. Nah, di sini saya akan memberitahu presentator siapa sih yang menarik dan juga yang menjadi motivasi saya. Yang pertama yaitu Ibu Mary Riana. Nah, Ibu Mary Riana dikenal sebagai motivator wanita tersukses di Indonesia. Bukunya yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar merupakan kisah perjalanan kehidupannya yang Ibu Mary Riana tulis. Buku itulah menjadi buku inspiratif dan motivatif yang terinspirasi dari kisah Ibu Mary sendiri. Nah, Ibu Mary Riana juga dikenal sebagai seorang speaker, trainer, dan menjadi motivator wanita nomor 1 di Asia. Selanjutnya adalah motivator yang mungkin saya katakan saya juga tertarik, yaitu Mr. Steve Jobs. Nah, Mr. Steve Jobs adalah mungkin presentator yang menarik karena bukan hanya karisma yang dia punyai, tetapi dia juga hebat dalam melakukan presentasi, dan juga mungkin presentasi yang dilakukan sering menarik dan kita sangat ingin membeli produk yang dia beli. Contohnya sekarang adalah mungkin bisa dibilang iPhone. iPhone adalah presentator iPhone adalah Bapak Steve Jobs. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton.